Sumber daya material, teknik, dan ide produk kerajinan. Sumber daya usaha yang dibutuhkan oleh wirausaha kerajinan adalah bahan baku atau material, teknik, serta keterampilan. Wirausaha kerajinan untuk pasar lokal dapat dimulai dengan melihat potensi bahan baku, potensi teknik, dan potensi keterampilan yang ada di daerah tersebut. Bahan baku terbagi menjadi dua, yaitu bahan alam dan bahan buatan. Bahan alam misalnya serat nanas, enceng gondok, kayu, rotan, bambu, kerang, dan tulang. Bahan buatan misalnya plastik, kaca, karet, dan kain. Bahan baku tersebut harus memiliki jumlah yang cukup agar produk yang dihasilkan memiliki standar bentuk dan kualitas yang sama. Untuk teknik pembuatannya biasanya tergantung dari materialnya. Teknik pembuatannya itu terdiri dari teknik ukir, teknik sambungan, teknik anyam, dan teknik menjahit. Nah, untuk membuat produk kerajinan, kita harus memiliki faktor perencanaan. Faktor perencanaan berisi 6, yaitu pertama adalah fungsi produk, penggunaan produk, material, teknik pembuatan, nilai estetika, dan harga jual. Setelah itu, hal yang kita lakukan untuk membuat produk kerajinan yaitu pertama adalah mengidentifikasi sasaran pasar, kedua mengidentifikasi teknik pembuatan, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi bahan yang digunakan. Contohnya itu jika kita menargetkan sasaran pasar pada ekstrakurikuler badminton, maka kita dapat membuat barang-barang seperti tempat kok, tas, raket, dan hal-hal lain yang digunakan untuk menyimpan barang ekstrakurikuler badminton. Berikutnya ada perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Hal pertama yang bisa kita lakukan untuk melakukan suatu rancangan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal, yaitu dengan kita mencari terlebih dahulu ide produk dengan curahan pendapatnya. Nah, hal tersebut dapat kita dapatkan dengan melakukan brainstorming atau curah pendapat. Brainstorming ini dilakukan dalam kelompok. Nah, dalam brainstorming ini, setiap anggota kelompok membebaskan diri untuk mengutarakan pendapat, ide yang bermacam-macam, dan sebanyak-banyaknya. Dalam brainstorming ini juga kita harus memberikan kesempatan untuk memunculkan suatu ide-ide yang bahkan tidak masuk di akal atau out of the box. Lalu kemudian semua ide-ide itu kita tuangkan ke dalam sketsa. Kunci sukses dari tahap brainstorming ini adalah jangan takut salah. Mengapa? Karena setiap orang berhak dalam mengeluarkan pendapat dan bebas dalam mengutarakan pendapatnya. Saling menghargai pendapat teman yang berbeda. Dan juga boleh hanya menambahkan pendapat yang sudah ada atau mengembangkan pendapat yang sudah ada. Lalu kemudian setelah itu jangan lupa untuk mencatatnya semua ide-ide yang telah dikeluarkan untuk dicatat. Contoh seperti misalkan kita ingin memproduksi suatu tas, ada beberapa hal yang mestinya didiskusikan, seperti perlengkapan apa yang akan dibawa oleh tas tersebut, kemudian berapa berat total perlengkapan yang bisa dibawa oleh tas tersebut, seberapa besar dan bagaimana bentuknya, apakah tas tersebut harus tahan air dan mengapa. Kemudian juga mungkin bisa berupa seperti bagaimana caranya membawa tas tersebut, di bahu kah, di dada, di depan, di jinjing, atau mungkin dibawa dengan tali. Nah, hal-hal tersebutlah yang dimana kita bisa mengutarakan pendapat kita gitu. Terima kasih semuanya, dan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kedua adalah rasionalisasi. Rasionalisasi adalah proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan pertimbangan teknis, di antaranya bagaimana cara menggunakan produk tersebut, apakah material yang digunakan pada produk tersebut sudah tepat. Yang ketiga, apakah produk tersebut dapat digunakan dengan teknik produksi yang ada pada sekarang ini. Yang keempat,
bagaimana proporsi dan ukuran yang digunakan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia, dan beberapa pertanyaan-pertanyaan lainnya. Cara rasional dapat dilakukan dengan pertama, memperhatikan sketsa-sketsa yang telah dibuat. Yang kedua, memilih ide-ide yang baik dan potensial yang digunakan untuk produk kerajinan. Yang ketiga, mengembangkan ide-ide dengan rasional. Dan yang keempat, menaruh ide tersebut ke dalam sketsa.